Sebanyak 40 warga desa Cihaur, penerima manfaat program Rutilahu dari bantuan Provinsi Jawa Barat, menghadiri pertemuan dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, yang digelar di Gedung Balai Panyangling Rasa, Kantor Balai Desa Cihaur, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Pertemuan yang digelar dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan selesainya pelaksanaan program Rutilahu untuk 40 warga desa Cihaur, penerima manfaat program Rutilahu Banprov Jawa Barat. Dinas Perkimtan Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Kholis Mukhlis, menutup secara resmi dengan diberikannya piagam serah terima rumah layak huni secara simbolis. Kabid Perkim bersama Camat Cibeber berdialog langsung dengan warga penerima program Rutilahu untuk mengklarifikasi berita yang beredar di sejumlah media terkait dengan adanya pungli serta penyimpangan dalam pengadaan bahan bangunan selama proses pelaksanaan Rutilahu. Namun tidak ada satupun yang mengadu atau menyampaikan tentang kebenaran berita tersebut saat dialog berlangsung. Kabid Perkim bersama Camat Cibeber, Epi Rusmana, menyerahkan piagam serah terima, dilanjutkan Kapolsek Cibeber, Kepala Desa Cihaur, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta Kasih Kesra Kecamatan Cibeber. Pak, ini kan sudah menerima bantuan Rutilahu ya Pak ya? Rumahnya udah selesai Pak sekarang Pak? Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Habis berapa Pak itu semuanya Pak? Tanggal. Oh gitu ya. Ada ucapan terima kasih pada pemerintah Pak? Alhamdulillah. Kami tingkawin dan bumi kawan air ikan di Batak. Ketika kami kenana kami sopang kepala desa sekarang atau mudah-mudahan bahwa Subhanahu tinggi balas seperti itu. Siapa Bu namanya Bu? Siapa? Bu Buanti ya. Bu, Ibu salah satu penerima manfaat dari Rutilahu ya Bu. Rumahnya sudah selesai Bu ya? Alhamdulillah. Itu berapa Bu jumlah biaya yang udah diberikan? 16,5. Oh gitu. Baik Bu, merasa senang nggak Bu ada bantuan Rutilahu dari pemerintah? Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Sebagai fasilitator dari Rutilahu Pak, sejauh ini Pak hasil ataupun pencapaian ya pelaksanaan Rutilahu di desa Cihaur ini apakah sudah sesuai dengan prosedur Pak? Alhamdulillah sudah selesai 100% penggunaan dana Rutilahu dari bantuan provinsi dan nanti selebihnya itu adalah swadaya. Jadi 16.500.000 itu berupa bahan sudah terpasang dan sudah intinya sudah 100% lah seperti itu. Nah namun ada yang belum dicat, kemudian ada sebagian kecil yang belum itu kesanggupan dalam berswadaya. Jadi memang ini adalah dana stimulan atau perangsang untuk membangun rumah seperti itu. Jadi sejauh ini pelaksananya sukses ya Pak ya di desa Cihaur Pak? Dan lancar, tidak ada masalah. Hari ini ada penyerahan atau penutupan penyelenggaraan Rutilahu di desa Cihaur. Bapak sebagai ketua LPM ya Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan Pak untuk pelaksanaan Rutilahu di desa Cihaur Pak? Jadi pelaksanaan program Rutilahu di desa Cihaur itu sebanyak 40 unit. Sudah selesai semua dan 40 unit itu semua sudah bisa diselesaikan, tidak ada masalah. Sesuai dengan petunjuk Juklak dan Juknisna, juga kita LPM Desa Cihaur itu didampingi oleh pendamping dari Cianjur juga dari provinsi. Jadi untuk permasalahan teknis kita sangat dibantu dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, baik, silakan. Terkait
isu di luaran tentang LPM itu apa pungli itu tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Dan semua persoalan yang ada di lapangan secara teknis sudah diselesaikan secara mediasi dan selesai semua, tidak ada masalah. Kades, dalam pelaksanaan Rutilahu yang diadakan di Desa Cihaur ada sedikit rumor, bisa diklarifikasi Pak Kades tentang hibah yang disangkakan ataupun disangkakan Pak Kades menerima Rutilahu, seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mehsan Kamil, Kepala Desa Cihaur, Kecamatan Cihaur, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah untuk Rutilahu di Desa Cihaur sebanyak 40 CPM, tidak ada masalah sedikit pun. Dan saya sebagai tim teknis Kepala Desa, Babinsa, Babinsa sudah mengecek semuanya ke lapangan bahwa dari 40 CPM yang mendapat Rutilahu itu tidak ada masalah sedikit pun. Dan LPM sebagai penanggung jawab dan pengelola sudah laporan ke tim teknis Kepala Desa, ke Babinsa, Babinsa, alhamdulillah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terus masalah hibah yang dihibahkan oleh saya pribadi ke Kepala Desa kepada warga itu sebelum ada Rutilahu. Jadi sebelum Rutilahu itu tanah tersebut sudah dihibahkan seluas kurang lebih 50 meter. Nah setelah itu karena ada Rutilahu, saya juga berbincang-bincang kepada pendamping, terutama ke LPM, terus ke pendamping konsultan dari provinsi, apakah bisa mendapatkan Rutilahu tanah tersebut kalau dihibahkan gitu kan. Nah, kata LPM dan pendamping desa bisa gitu kan sesuai dengan aturan. Yang penting tanah tersebutnya tidak sengketa atau tidak misalkan milik orang lain gitu kan, karena itu jelas tanah tersebut milik saya pribadi, bukan milik siapa-siapa. Apakah saya salah menghibahkan tanah ke warga saya gitu kan? Nah itu mungkin saya juga mohon diklarifikasi gitu. Jadi intinya semua permasalahan atau isu tentang penerima ataupun kepala desa menerima Rutilahu itu tidak benar seperti itu? Ya itu tidak benar, itu sangat tidak benar karena terus terang begitu saya juga mendengar berita bahwa Rutilahu itu bermasalah. Dari CPM juga sampai sekarang tidak ada laporan atau tidak ada hambatan, tidak ada pengaduan ke desa. Misalkan Pak Desa tidak ke bagian semen atau tidak ke bagian pasir atau apa saja, tidak ada. Bahkan saya survei ke lapangan sudah berterima kasih karena tadinya yang tidak layak huni sekarang udah layak huni, yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Alhamdulillah sekarang udah ditempati semuanya gitu kan. Jadi mereka juga yang mendapatkan Rutilahu itu tersebut bersyukur dapat menerima manfaat dan bisa mempunyai rumah dengan layak untuk dihuni. Taufik Winata, Bela Negara News, mengabarkan.